Assalamualaikum guys. Oke, kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Nanaku Prematu. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang tinggal di sebuah London. Pria itu bernama Abi. Ia merupakan seorang anak terakhir dari 3 bersaudara. Sosok Abi merupakan orang yang sangat cerdik. Terlihat di sana Abi membuat kerusuhan dan menghajar orang-orang tanpa sebuah alasan yang jelas untuk melampiaskan kekesalannya karena pada hari itu ia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Kemudian tak lama setelah pemecatan itu, Abi kemudian memutuskan untuk membangun sebuah perusahaannya sendiri yang bernama KMC, yaitu berupa perusahaan investasi saham. 2 minutes நான் உங்களுக்கு explain பண்றேன். Abi juga dapat dengan mudah meyakinkan orang-orang untuk mulai berinvestasi di perusahaan miliknya. Namun keberhasilannya itu tidak membuat ia bahagia, mengingat kondisi ayahnya yang semakin memburuk karena penyakit yang dideritanya. Ayahnya itu bernama Subramaniam. Dia menderita sebuah kanker pankreas yang sudah sangat parah. Bahkan dokter memprediksi umur ayahnya itu sekitar 1 bulan lagi. Mengetahui umurnya yang tak lama lagi, Subramaniam meminta Abi dan juga kedua kakak laki-lakinya untuk berkumpul. Dan setelah semuanya berkumpul, Subramaniam mengingatkan kepada ketiga anak laki-lakinya untuk tidak terlalu bangga mengenai apa yang mereka miliki saat ini, dan sebenarnya sejak mereka kecil kemewahan-kemewahan itu telah mereka miliki. Karena ketiga saudaranya tersebut bukanlah anak dari seorang pria miskin, tetapi mereka itu merupakan anak seorang pengusaha asal India yang sangat terkaya di Inggris, yaitu Ramesh Chandra Prasad. Di sana ayahnya pun menceritakan penyebab kehancuran bisnisnya. Semua itu terjadi beberapa tahun yang lalu saat ia sedang menjalani bisnis proyek pembangunan rumah-rumah besar di Inggris. Namun ternyata ia ditipu oleh rekan usahanya yang bernama Krishnamurti. Bahkan semua kliennya sudah membayar lunas kepada dirinya. Akibat dari semua itu, Ramesh dikejar dan dituntut untuk mengembalikan uang mereka. Dan itulah awal kehancuran hidupnya. Sejak itu Ramesh kemudian memutuskan untuk pergi dari sana dan memulai semuanya dari awal lagi dengan identitas barunya, yaitu Subramaniam. Lalu scene kemudian berganti memperlihatkan raut wajah kesedihan dari Subramaniam. Di sana ia pun menginginkan anak-anaknya membalaskan dendam yang terus menghantui dirinya karena ia benar-benar benci terhadap Krishnamurti. Sedangkan sosok Krishnamurti adalah orang yang sangat licik, bahkan puluhan pengusaha telah menjadi korban dari sikap kelicikannya itu. Ia juga sangat ditakuti dan disegani oleh orang-orang. Sementara itu di sisi lain terlihat Krishnamurti yang sedang menargetkan sebuah pertambangan besar yang berada di Spanyol. Untuk mendapatkan itu, memainkan sebuah game yang selalu ia gunakan. Di sana Krishna memberikan kesempatan kepada lawannya untuk memilih sebuah bola yang berwarna emas jika ingin mengalahkan dirinya. Namun jika lawannya mendapatkan perak dari bola tersebut, Krishnamurti otomatis akan menang dan lawannya akan kalah. Tak hanya itu, Krishnamurti juga tak segan-segan untuk membunuh lawannya jika ia tidak mau mengalah. Dan karena kekejamannya itu, semua bisnis yang ada di sana berada di bawah kendali Abi yang mengetahui keserakahannya Krishnamurti benar-benar kesal terhadapnya. Dan pada keesokan harinya terlihat Abi yang sudah menunggu kedatangan Devia, dan tak lama kemudian Devia pun kemudian tiba. Di sana tanpa basa-basi Abi kemudian langsung mengungkapkan perasaannya. Ucapan Abi tersebut tidak dipedulikan oleh Devia dan ia pun kemudian pergi. Meskipun begitu, Abi pantang menyerah dan di keesokan harinya ia mampu membuat Devia menemuinya lagi. Di pertemuan kedua, Abi menyarankan kepada Devia untuk memindahkan posisi kursi dan juga meja milik ayahnya agar mendapatkan keberuntungan. Mendengar hal tersebut, Devia tidak terlalu peduli dengan ucapan Abi. Tak lama setelah itu, Abi juga mengatakan mengenai kejadian yang akan terjadi beberapa menit ke depan. Semua itu dapat Abi ketahui setelah memperhatikan kondisi sekitar. Dan benar saja, ucapan Abi yang baru saja ia ucapkan terjadi dan membuat Devia mulai percaya terhadap Abi. Tak hanya itu, Abi juga mengetahui mengenai mimpi yang selalu menghantui Devia. Mimpi itu tentang seorang anak kecil yang kebingungan sembari mencari ibunya di sebuah bandara. Mendengar hal tersebut, Devia tak bisa mengelak karena semua yang diucapkan Abi mengenai mimpinya itu adalah benar.
Kemudian untuk ketiga kalinya Abi lagi-lagi kemudian berhasil mengajak Devia bertemu dengannya. Di sebuah pertemuan itu, Abi mengatakan bahwa tak lama lagi Devia akan jatuh cinta terhadap dirinya. Ucapan itu membuat Devia sedikit kesal karena pertemuannya dengan Abi kali ini membuat dirinya gagal mendapat lukisan untuk ia hadiahkan kepada ayahnya di hari ulang tahunnya nanti. Mengetahui itu, Abi tak diam. Ia kemudian langsung mencari lukisan itu dan akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan lukisan tersebut. Painting கொண்டு வந்திருக்கேன். Good. Kemudian di keesokan harinya Abi mengajak Devia bertemu lagi untuk memberikan lukisan yang Devia inginkan. Namun pada saat Devia sedang dalam perjalanan, ia diberhentikan oleh sebuah mobil. Devia kemudian langsung menghampiri mobil tersebut dan hendak menegurnya. Ternyata tanpa ia ketahui, mobil itu adalah para penculik yang telah mengincar Devia sejak lama, mengingat bahwa Devia selalu menggunakan barang-barang mewah. Sementara itu Abi yang tak kunjung melihat kedatangan Devia memutuskan untuk menemuinya. Namun saat di perjalanan Abi melihat mobil Devia. Ia pun kemudian tahu bahwa Devia tidak baik-baik saja. Tak lama setelah itu Abi mendapat telepon dari Devia yang kebetulan pada saat itu ia sempat melarikan diri. Namun tak lama Devia ditemukan lagi oleh para penculik. Dalam telepon Abi tak mendapat jawaban apa-apa mengenai keberadaan Devia. Dan hal itu benar-benar membuat Abi sangat bingung. Lalu pada saat itu Abi hampir menyerah. Ada seekor anjing yang menemukan sepatu Devia dan langsung membawanya lari seolah-olah memberikan sebuah petunjuk kepada Abi tentang keberadaan Devia. Tak pikir panjang, Abi kemudian langsung mengikuti arah larinya anjing tersebut. Sementara itu Devia yang tak berdaya melawan para penjahat itu hampir saja akan dilecehkan. Untungnya Abi datang tepat pada waktunya. Semua penjahat itu dihabisi hingga tak ada satupun yang tersisa. Di tengah-tengah kejadian yang mencekam tersebut, perasaan cinta kemudian mulai muncul di antara keduanya. Pagi berikutnya, Devia kemudian menemui ayahnya, Krishnamurti, di kantor. Ayahnya tersebut sedang kebingungan mengenai proyek penambangan di Spanyol yang ditolak oleh Menteri Lingkungan. Ingatan tentang saran Abi untuk mengubah posisi meja dan juga kursi di kantor agar mendapat keberuntungan terlintas di benak Devia. Ia pun kemudian memberitahu hal tersebut dan ayahnya juga mengikuti saran yang diberitahukan oleh putrinya. Devia juga berencana ingin memperkenalkan Abi kepada ayahnya di pesta ulang tahunnya nanti. Selang beberapa menit setelah itu anak buah Krishna membawa kabar gembira mengenai proyek penambangan di Spanyol yang akhirnya mendapat lampu hijau dari Menteri Lingkungan. Scene pun berganti memperlihatkan Abi yang hadir dalam acara ulang tahun Krishna dan ini kali pertamanya ia melihat orang yang telah merusak hidup ayahnya. Sebagai kado, Abi membawa sebuah lukisan kupu-kupu yang Krishna sukai. Tanpa banyak bicara, Krishna kemudian mengajak Abi bermain game di mana jika Abi berhasil memilih bola emas, maka anak perempuannya menjadi miliknya. Dan untungnya dengan kemampuan yang luar biasa, Abi mampu memenangkan permainan dan memilih bola yang berisi emas. Permainan itu pun selesai dan Abi sebagai pemenangnya. Di tengah-tengah persiapan untuk pergi, Krishna dengan tenang menyebut nama Ramesh Chandra Prasad, yang ternyata adalah nama asli dari Subramaniam. Dan ternyata tanpa Abi sadari bahwa Krishna telah mengetahui identitas yang sebenarnya. Dendam yang akan Abi lakukan atas nama ayahnya, Krishna pun menertawakan rencana Abi yang ingin memanfaatkan putrinya untuk menghancurkan dirinya. Namun malah memiliki perasaan terhadap putrinya itu dan memberikannya sebuah lukisan seharga 25 crore. Bahkan Krishna dengan bangga memperlihatkan kekayaan yang ia miliki sebanyak 35.000 crore yang ia kumpulkan selama 30 tahun. Dia menantang untuk menghancurkan dirinya dalam waktu hanya 30 hari sesuai dengan rencananya Abi. November 1 சாயந்தரம் 6 மணிக்குள்ள. Sepulang dari sana, Abi dan timnya berencana meretas akun banknya Krishnamurti serta mengetahui keterangan detail tentang bank yang digunakan dan nomor rekeningnya. Namun, mereka menemui sebuah kendala karena untuk membobol akun tersebut, mereka memerlukan rekening bank dengan saldo minimal 2 miliar. Masalahnya, uang yang mereka miliki telah habis untuk membeli lukisan itu. Dan tanpa mereka sadari, percakapan rahasia mereka terdengar jelas oleh Krishna melalui alat penyadap yang telah dipasang di ruangnya Abi. Krishna merasa lega karena bisa mendengar rencana mereka. Sementara lukisan yang telah dibeli Abi dipajang di dinding ruangannya. Sedangkan kondisi ayah Abi semakin parah. Lalu pada saat Vamsi siap membayar biaya perawatan rumah sakit, ia kemudian terkejut mengetahui bahwa uangnya telah digunakan oleh Abi untuk membeli lukisan. Kemarahan Vamsi bertambah karena ayahnya yang ingin terus balas dendam. Fauzi kemudian berusaha membujuk ayahnya untuk tidak lagi membicarakan tentang Krishnamurti.
Namun ayahnya tetap bersikeras agar Abi menyelesaikan misi tersebut dan menghancurkan Krishnamurti. Malam itu Abi memutuskan untuk mendatangi kantornya Krishnamurti untuk mencuri data bank miliknya. Namun rencana itu gagal ketika Abi tertangkap basah dalam aksinya. Krishna mengatakan dengan tegas bahwa setiap kali ada upaya masuk ke akunnya, Jadi, passwordnya akan secara otomatis diubah. Ia yakin bahwa hal itu mustahil dilakukan oleh siapapun termasuk Abi. Divya yang ternyata juga ada di sana sangat terkejut saat kebenaran tentang Abi akhirnya terungkap. Cinta yang baru saja ia mulai berkembang di hatinya seolah-olah pupus begitu saja, meninggalkan sebuah kekecewaan yang mendalam. Lalu ia pun kemudian pergi. Abi yang melihat Divya mengejarnya dan dia pun menemui Divya di sebuah klub. Di sana Abi mengakui kebenaran yang ayahnya Divya ucapkan mengenai balas dendam yang ingin ia lakukan. Tapi Abi tak bisa bohong dengan perasaannya sendiri, bahwa ia benar-benar jatuh cinta terhadap Divya. Penjelasan Abi itu tidak didengarkan oleh Divya, dan Divya memilih untuk pergi meninggalkan Abi. Meskipun begitu, Abi tak ambil pusing. Ia pun kembali mengingatkan tujuan awal yang sebenarnya. Ia dan timnya merencanakan penggagalan ambisius terhadap proyek besar Krishnamurti di Spanyol dan memutuskan untuk pergi ke Spanyol. Namun pada saat di bandara mereka kemudian diculik oleh kaki tangannya Divya. Setibanya di rumah, Abi terkejut melihat penampilan dan sikap Divya berubah dengan sangat drastis. Kini Divya siap melindungi ayahnya. Ternyata rencana untuk menggagalkan proyek penambangan telah Divya ketahui dan Abi dikenal sebagai tokoh utama di balik aksi protes lingkungan di Spanyol saat itu. Bahkan Divya pun tahu mengenai misi rahasia di Spanyol yang dikenal dengan kode lead. Namun, arti dari huruf D dalam misi tersebut masih menjadi misteri. Inilah alasan dibalik penculikan yang terjadi. Mendengar itu, Abi mengatakan bahwa huruf D itu merujuk pada Divya. Namun Divya tidak percaya akan hal itu, karena ia sudah tidak lagi memiliki perasaan cinta kepada Abi. Untuk membuktikan ucapannya, Abi pun mengambil sehelai rambut Divya untuk menjalani tes DNA. Dan selanjutnya akan dibandingkan dengan sampel darah seorang wanita yang sedang dipenjara. Setelah tes DNA selesai, Abi langsung membawa Divya menemui wanita di penjara itu. Melihat wanita tersebut, Divya langsung mendekati wanita yang terlihat tersiksa itu. Ia kemudian memberikan peringatan keras agar wanita tersebut tidak berani mencoba merusak reputasi ayahnya. Wanita yang melihat sikap Divya pun tak banyak bicara. Ia langsung memberikan sebuah foto Krishnamurti bersama seorang wanita dan anak kecil. Melihat itu, kenangan pahit masa kecil Divya seketika teringat, di mana ibunya terperangkap di bandara karena ulah ayahnya. Ia pun langsung tersadar tentang wanita yang ada di depannya itu. Tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Air mata pun tak terbendung saat keduanya berpelukan dengan sangat erat, merasakan rindu yang selama puluhan tahun terpendam. Kejutan lain muncul ketika Abi yang juga ikut hadir mengungkapkan bahwa huruf di dalam misi mereka sebenarnya bukan nama Divya, melainkan dream yang berarti sebuah mimpi. Segala mimpi buruk Divya tentang seorang gadis kecil menangisi ibunya di bandara mulailah kemudian terurai. Divya juga memeluk Abi dengan penuh emosi sambil merenungkan tentang kejahatan ayahnya yang mulai terungkap. Hatinya terasa lebih terbuka dan matanya pun menerima kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pada akhirnya, untuk membalas dendam, Krishnamurti tak gentar menantang Chandra Prasad alias Subramanyam di rumah sakit dengan sangat tegas. Dia mengatakan, biarkan engkau tetap hidup untuk menyaksikan kehancuran keluargamu yang akan kudatangkan. Ternyata Krishna telah memanfaatkan anak sulung Subramaniam, Vamsi, dengan memberikan informasi palsu tentang kematian ayahnya. Hal ini kemudian membuat Vamsi datang ke rumah sakit dalam keadaan tergesa-gesa. Abi pun kemudian menjadi korban upaya jahat Krishna ketika menerima keterangan bunga yang menyimpan kalajengking mematikan. Sengatan kalajengking itu mengancam nyawanya Abi. Namun dia tak gentar menghadapi cobaan tersebut. Abi berusaha keras untuk mencuri obat penawar yang disimpan oleh Krishna dalam sebuah mobilnya Vamsi. Meskipun terganggu oleh racun serangga yang membuatnya tidak mampu berpikir dengan jernih. Dan kesulitan semakin bertambah ketika Vamsi dan anaknya berada dalam bahaya karena kecerobohannya meninggalkan karbon dioksida terbuka di sebuah mobil. Bahkan kakak keduanya juga disekap oleh anak buah Krishna dan meminta Abi mengembalikan obatnya jika ia ingin kedua kakaknya selamat. Mendengar itu, Abi kemudian langsung mengambil sebuah keputusan untuk menukar obat penawar tersebut demi menyelamatkan kedua kakaknya. Dengan keberanian yang luar biasa, Abi berhasil membebaskan Vamsi dan kakaknya dari ancaman bahaya. Semua peristiwa itu terjadi dalam tempo yang cepat. Dengan kekuatan yang mulai memudar,
Abi tak kenal lelah mengejar obat penawar itu hingga berhasil merebutnya kembali. Namun akibat perbuatannya, Abi harus berhadapan dengan kehadiran polisi yang siap menegakkan sebuah hukum. Vamsi dengan cepat sadar akan kesalahannya dan bergegas membantu Abi. Dia memutuskan untuk menjual mobil kesayangannya karena baginya keluar lebih penting daripada harta yang tidak benar-benar berarti. Kakak sulungnya juga mengajak Abi untuk menemui Krisnamurti karena waktu balas dendam mereka hanya tersisa sekitar 1 jam lagi. Melihat semangat kedua saudaranya itu membuat Abi ikut bersemangat kembali. 3 saudaranya itu datang dengan penampilan yang sangat rapi dan teratur untuk menemui Krisnamurti. Sementara Krishna yang merasa menang karena waktu balas dendam Abi hanya tinggal 5 menit lagi. Dan betapa terkejutnya dia melihat 3 saudara itu tiba dengan sikap sombong yang mencolok. Melihat kedatangan mereka, Krisnamurti hanya tersenyum sembari memberikan sebuah cek uang untuk biaya rumah sakit dan pemakaman ayah mereka. Namun Abi menolak pemberian itu. Dan Abi memberitahukan bahwa cek tersebut tidak berlaku karena saldo uang Krishna hanya sekarang tinggallah 0. Kata-kata Abi itu berhasil memancing reaksi emosional dari Krishna, sehingga dia dengan cepat mengecek saldo rekeningnya. Ternyata saldo Krishna tidak hanya berubah, melainkan bahkan meningkat dari 35.000 menjadi 40.000 crore dalam sekejap. Namun ajaibnya saldo Krishna mulai berkurang dengan cepat hingga akhirnya mencapai 0. Krishna langsung panik dan segera menghubungi anak buahnya untuk memastikan bahwa saldo rekeningnya memang sudah kosong. Abi dan saudaranya menikmati kesuksesan rencana mereka dalam menghancurkan Krisnamurti. Dan kepercayaan yang sangat yakin bahwa kekayaan tidak bisa diretas. Lukisan kupu-kupu yang anggun di ruang Krishna tanpa disadari menyimpan rahasia yang sangat menghancurkan. Sebuah kamera kecil tersembunyi dalam lukisan itu merekam setiap gerak-gerik Krishna saat memasukkan password akunnya. Tim Abi dengan cermat memantau aksi Krishna dan mencatat setiap detilnya. Ketika Krishna memasukkan passwordnya, tim Abi dengan cepat melihatnya dan mengikuti petunjuknya. Dalam sekejap, kekayaan Krishna berpindah ke tangannya Abi. Tidak ada peretasan yang diperlukan, melainkan kesalahan Krishna sendiri yang dimanfaatkan untuk mengakses kekayaannya. Rencana balas dendam Abi terhadap Krishna terbukti telah terkonsep dengan sangat baik. Semua itu berhasil berkat kecermatannya Abi. Termasuk saran yang diperintahkan kepada Divya untuk mengubah tata letak meja dan juga kursi. Tanpa detail kecil ini, rencana Abi tidak akan pernah berhasil meskipun Krishna menyadari percakapan Abi dan timnya terpantau. Bahkan dari alat yang ditempatkan anak buahnya, namun Krishna tidak menyadari bahwa dia juga dipantau dari kamera di lukisan tersebut. Krishna yang baru saja kehilangan seluruh kekayaannya tidak merasa sedih karena ia yakin bahwa proyek pertambangan di Semanyong akan memberinya keuntungan yang besar. Ia juga percaya bahwa dengan dukungan investor yang banyak, ia akan segera mendapatkan kembali segalanya. Namun, senyuman kemudian memudar ketika ia mendapat kabar dari timnya di Spanyol bahwa cadangan minyak dan gas di proyeknya itu telah habis. Krishna kemudian merasa terkejut dan merasakan rasa pengkhianatan. Sementara itu, Abi dan kedua saudaranya tertawa puas melihat reaksi terkejutnya Krishna mengenai informasi tersebut. Sementara itu, di luar gedung kantor, ribuan karyawan perusahaan KMC milik Abi terkumpul memberikan dukungan. Mereka yang pernah menjadi korban Krisnamurti bersatu untuk mencari sebuah keadilan. Para investor juga tiba untuk menuntut Krisnamurti yang sudah membuat mereka rugi. Sebelum pergi, Abi memberikan hadiah pada Krishna yang ingin kabur. Ia dikejar dengan ribuan orang sama persis seperti kejadian yang ayahnya Abi dulu alami. Setelah bersembunyi dan merasa aman, Krishna kemudian membuka hadiah yang Abi berikan. Dan ternyata itu adalah alat cukur. Tanpa pilihan, Krishna kemudian mengubah identitasnya dengan mencukur habis kumis dan juga jenggotnya. Dalam upaya terakhirnya untuk melarikan diri. Saat Abi bersiap untuk memberikan kabar kehancurannya Krisnamurti kepada ayahnya, dia menyadari bahwa ayahnya dalam kondisi yang kritis. Dengan sedih, Abi mencoba menjelaskan bahwa balas dendam telah terwujud dan Krisnamurti kini tidak lagi berdaya. Namun ayahnya tetap terdiam tanpa memberikan respon apapun. Abi merasa putus asa dan berusaha keras untuk membuat ayahnya bangun dan mendengarkannya. Namun ayahnya terus berbaring tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dalam tangis Abi, Chandra Prasad tiba-tiba tersadar. Abi segera menyalakan televisi untuk memperlihatkan kehancurannya Krisnamurti. Krishna sekarang menjadi buronan dan dicari oleh para polisi karena telah merugikan banyak investor. Dan kebetulan dalam televisi tersebut juga terlihat seorang office boy yang mengaku sebagai Subramaniam.
Melihat hal itu, Abi dan juga ayahnya langsung mengenali orang tersebut yang tak lain adalah Krisnamurti. Tak berselang lama, setelah melihat berita tersebut, Chandra Prasad pun menghela nafas terakhirnya. Dengan senyuman bahagia di wajahnya, ia meninggal dengan tenang. Dan di akhir film tersebut, terlihat Divya yang tengah menghadapi acara pemakaman Chandra Prasad karena kini ia akan menikah dengan Abi. Film pun selesai. Itulah alur cerita film dari yang berjudul Nanako Premato. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.